Yuk, aku mulai ya. Composite IHSG, start dari IHSG dulu. Aku kalau mulainya jam 8 pas malah pada belum join karena dikiranya telat. Oke. Sebelumnya aku mau kasih tahu kalian subscribe YouTube aku juga, karena di YouTube aku ini aku bahas tentang hal-hal yang lain ya, termasuk ngebahas tentang Bitcoin juga. Oke, kita mulai bahas saham malam hari ini. Ntar aku akan bahas Bitcoin dikit supaya kalian nggak penasaran, karena pada kepengen semua, pada FOMO semua. Ini IHSG. Waktu itu aku gambar bentuknya kayak gini, alias berpotensi membentuk cup with handle. Nah, kalau potensi cup with handle dia breakout dari 7375, maka targetnya tuh dia berpotensi sampai 7640 atau 7650-an. Tapi hari ini IHSG-nya turun dan menunjukkan bahwa pattern cup with handle ini tidak terkonfirmasi atau belum terkonfirmasi. Jadi aku hapus aja ya. Dan saat ini IHSG berpotensi bergerak sideways antara 7255 sampai 7373. Meskipun IHSG-nya sideways, saham-saham big caps-nya lagi istirahat, ada banyak saham second liner yang potensial ya. Jadi ada banyak saham second liner tuh yang potensial baik dalam jangka pendek maupun jangka menengah panjang. Kenapa? Karena kita melihat valuasinya udah cukup murah, dan tidak hanya valuasi murah, tapi dia udah mulai ada tanda-tanda belok ke atas gitu. Ini Wendy bilang, Miss bahas Goto sampai nangis gitu. Nangis ikonnya, ntar aku bahas deh. Urashikoto suaranya kok jadi om-om, nggak tahu, itu Instagram suka ngeprank ya. Jadi Instagramnya suka ngeprank, memang kayak gitu. Oke, aku mulai dari saham big banks dulu. Dan market value hari ini tuh kecil banget, 7,8 triliun rupiah doang. Jadi sepi. Di pasar reguler 7 triliun, di pasar negosiasi 852 miliar. Aku nggak tahu kenapa begini, apakah duit pada lari ke kripto semua? Nanti kita bahas ya kripto bagaimana. Yuk kita lihat yuk di sini IHSG-nya dulu dan saham-saham berkapitalisasi besar dulu. Singkat aja sih, aku sebenarnya mau ngebahas BBCA ini lagi pattern double tops. Dan kalau 9725 ketembus, dia bisa turun sampai 9400, dan itu kesempatan buat kamu masuk untuk jangka panjang buat yang belum punya sama sekali. Tapi yang udah punya kayak aku, udah floating profitnya lumayan banyak, aku akan tinggal ngehold aja. Oke, terus kemudian selain BBCA ada saham BBRI. BBRI di sini juga sama, setelah ditunggu-tunggu nggak turun-turun, akhirnya turun juga, dan dia berpotensi turun sampai 58-50-an. Nah, terus kita lanjut dengan beberapa saham berkapitalisasi besar dari sektor lainnya. Bagaimana kabarnya dengan Indofood? Indofood yang beberapa hari kemarin juga sempat breakout, hari ini pun istirahat ya, 1,9%, patternnya masih oke. Jadi yang jangka menengah trading masih ngehold, dan juga yang investing juga masih hold. Sementara itu ICBP yang udah duluan naik ya, di sini dia juga istirahat dulu nih ICBP-nya. Jadi semuanya wait and see dulu untuk saham-saham yang barusan aku mention ini. Nah, terus ada yang penasaran dengan GoTo, ada yang nangis nih tadi, GoTo gimana? Aku bahas secara teknikal ya. GoTo ini berpotensi menuju 50 ya, kalau patternnya kayak gini, minimal ke 56. Jadi aku bukan sentimen sama emiten ini, enggak gitu loh. Jadi aku benar-benar ngelihat secara teknikal doang. Apapun sentimen positifnya, aku ngelihat dia bakalan berpotensi di sini. Jadi waktu itu naik, ketolong naik sementara ini karena ada sentimen positif TikTok akuisisi 75% saham Tokopedia. Dan di sini waktu dikeluarin beritanya malah terjadi sell on news ya. Jadi orang-orang yang udah masuk duluan keluar di sini, dan yang banyak retail yang nggak paham malah masuk karena berita, TikTok ini nih beli sahamnya Tokopedia, malah turun di sini. Intinya sih aku melihat secara teknikal dia masih akan turun. Jadi sementara kalian masih bisa keluar, masih di atas gocap ininya, boleh deh kalau bisa tuh kurangin posisi aja. Jadi amanin posisi dan anggap itu uang sekolah.
Eh, ini Yusuf nanya, GoTo buat invest jangka panjang gimana? Kalau pertimbanganmu investasi kecelakaan, aku no comment, karena kalau ditanya beneran apakah GoTo ini bagus buat jangka panjang atau enggak, jawabannya simple banget sebenarnya. Investasi jangka panjang tuh, satu, kamu ngelihat makro, dua, kamu ngelihat sektoral, tiga, ngelihat kualitas perusahaan, ngelihat profitabilitas perusahaan, baru kemudian yang terakhir valuasi. Nah, kalau dilihat dari profitabilitas perusahaan dan juga dari valuasinya, aku sih enggak. Dan juga persaingan saat ini ketat banget persaingannya dengan Grab. Sementara Tokopedia itu persaingannya dengan Shopee sangat ketat sekali. Halo, ada Palmira Mumpuni. Hai. Sabtu dan Minggu kemarin we had fun ya di workshop ya. Oke, intinya sih GoTo enggak ya, jadi ini technically dia masih arahnya ke bawah, apalagi kalau buat investing, dan jangan maksa ya mau investing di sini. Kita ke Arto sekarang, jadi ini masih bahas saham-saham penggerak indeks. Artonya enggak juga deh, ini naik cuman sementara aja, jadi belum, Artonya belum ya. Kalau kalian nanya boleh buy atau enggak deh, belum dulu. Nah, jadi apa sih yang sebenarnya menarik buat diinvestasiin atau di trading tuh sebenarnya nggak banyak berubah dengan view aku dari 1-2 minggu sebelumnya. Kenapa? Kita melihat saham-saham yang valuasinya murah tuh tidak lagi dari sektor perbankannya udah cukup signifikan naiknya, dan investor-investor gede tuh view-nya udah mulai beralih nih ke emiten-emiten yang belum banyak naik, diantaranya sektor consumer goods, pulp and paper, komoditas pulp and paper, terus poultry. Sementara jangka pendek turun dulu normal. Jadi 3 ini sementara dalam jangka pendek turun dulu normal, tapi dalam jangka menengah panjangnya tuh masih potensial. Sebelum aku lanjutkan bahas saham-saham ini, nanti aku juga akan bahas saham yang potensi untuk dividen ya. Jadi bagi dividennya lumayan gitu. Aku mau kasih disclaimer dulu buat teman-teman yang baru ngikut aku, teman-teman yang masih pemula, tolong ya belajar dulu, belajarnya di MVest di sini nih buat teman-teman yang mau mulai investasi saham ya. Jadi ini fondasinya, aku pin di sini. Jangan aku ngomong apa kamu langsung beli. Karena IG Live malam hari ini tuh sebenarnya nge-review buat teman-teman yang udah intermediate advance, yang udah ngerti strategi. Dan udah hampir 4 tahun, tepatnya tanggal 20 Maret nanti aku IG Live ini terus setiap hari. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Oke, jadi yang masih pemula belajar dulu di MVest. Nah, aku mau review seperti yang aku janjiin tadi. Aku mau review beberapa emiten yang bakalan bagi dividen dan juga beberapa emiten yang menarik buat jangka pendek sampai menengah. Di antaranya ada saham apa nih? Sido Muncul ya. Sido Muncul ini di M-Trade kita udah review untuk buy itu di 15 Februari. Jadi untuk jangka pendek dan jangka menengah. Jangka pendeknya kita udah profit taking sekitaran 10-an% kalau nggak salah di sini nih, udah profit taking jangka pendeknya, sedangkan jangka menengahnya kita masih ngehold terus sampai sekarang. Jadi jangka menengah udah floating sekitaran 18%. Sido aku lupa waktu itu jangka pendeknya jual ya 8-9%an cuannya. Dan kita melihat Sido Muncul ini masih ada potensi untuk jangka menengah meskipun jangka pendeknya sideways dulu. Tadi kita ada TikTok masuk lagi buat yang jangka pendeknya. Semoga nggak bingung ya kalian ya. Tapi intinya Sido Muncul ini aku masih ngehold baik untuk investasi jangka panjang maupun trading jangka menengahnya gitu. Jadi kalau untuk investasi jangka panjangnya Sido Muncul jujur ketika invest tuh aku sempat agak-agak rugi dikit gitu, sempat nunggu lumayan lama juga ya bareng dengan teman-teman MVest. Kenapa? Karena kita pakainya valuasi di MVest, dan valuasi ya kadang-kadang bisa langsung naik, kadang masih turun gitu. Jadi mulai sekarang sih kita combine MVest-nya tuh lebih banyak kita combine dengan strategi super trader. Andriati Anwar bilang nggak ada suara. Ada suara nggak sih? Nice, naik diam-diam ya, ntar dibahas ya.
Oke, kita lanjut ya dengan emiten apa nih yang lainnya. Tadi udah bahas Sido muncul. Dalam jangka pendek dia berpotensi menguji 700. Jangka pendek tuh rentang waktu sekitaran kurang dari 1 bulan. Aku mau move ke sektor poultry yang kita udah bahas beberapa waktu terakhir ini, dan memberi cuan buat M-traders buat jangka pendek dan jangka menengah. Nah, untuk poultry ini kelihatan banget breakoutnya beberapa hari terakhir ini, dan yang aku suka adalah upside-nya itu sebenarnya masih cukup jauh ya. Jadi kalau dilihat jangka pendek tuh naiknya udah signifikan kan. Tapi kalau jangka panjang nih, coba lihat monthly chart nih. Lihat monthly chart nih. Ini monthly chart-nya masih di bawah gitu loh. Di bawah dibandingkan dengan puncaknya di bulan Mei 2021. Nah, kalau diperhatiin dari bottom-nya dari Juni 2020 dia naik ke Mei 2021 itu sekitaran naiknya 150%. Jadi sektor yang siklikal tuh kayak gini sebenarnya bukan cuman sektor metals dan batu bara. Ini Java, poultry dan juga pulp and paper itu siklikal. Kalau pas lagi mau naik ya naiknya lumayan kenceng gitu. Dan kita mulai ngelihat ini mulai ada tanda-tanda positif buat Java dan juga Cepin. Jadi aku mau update dikit untuk fundamentalnya Java. Java ini dia meraup laba 929,71 miliar, tapi sebenarnya yang perlu kita perhatikan adalah perubahannya ya. Turun 34,52% secara tahunan ya dibandingkan dengan tahun 2023 kemarin gitu. Nah, tapi meskipun terjadi penurunan laba, penjualan neto perusahaan ini justru menunjukkan peningkatan loh, sebesar 4,5% di akhir tahun 2023 ya. Jadi penjualan penjualan dalam negerinya itu mendominasi sekitaran 50,28 triliun dan ekspornya 89,98 triliun. Jadi sebenarnya penjualan netonya dia tuh malah naik. Terus kita mau lihat buat kompetitornya gimana nih, kompetitornya si Cepin. Kita lihat ya, Cepin ya. Cepin ini dia ada V-shape recovery sebenarnya, dan ini ngebentuk handle. Jadi ini sama posisinya kayak Java, pelan-pelan dia beranjak naik meskipun powernya belum gede. Jadi ini belum strong uptrend, dia baru peralihan ke masa uptrend. Bull market born on pessimism itu di bawah grow on skepticism, sekarang baru masa-masa skeptis gitu ya. Jadi nanti kalau udah naik lagi itu namanya mature on optimism and die on euphoria. Die on euphoria tuh udah di atas, di puncak banget. Nah, kripto gimana nih? Nanti ya kita buka kripto gimana ya buat kalian yang penasaran. Oke, terus aku mau update lagi buat sektor consumer goods ya, balik lagi ke consumer goods. Setelah kita move ke poultry, kita mau lihat Mayora Indah ya. Jadi Mayora ini dia sempat breakout dari downtrend line-nya, tapi trennya tidak semenarik sektor poultry sebenarnya. Nah, yang menarik fundamentalnya Mayora ini fundamentalnya apa nih? Yang menarik, dia tuh laba bersihnya naik sekitaran 64% secara tahunan gitu, dan melewati atau melampaui ekspektasi ya. Nah, kenapa sih laba bersihnya Mayora ini bisa naik? Itu didukung oleh dua faktor utama. Yang pertama, penurunan harga bahan baku yang mengakibatkan beban pokok penjualannya Mayora tuh turun 3,2% secara tahunan. Dan juga ada efisiensi biaya penjualan yang menyebabkan beban penjualannya Mayora ini juga turun 9,5% secara tahunan. Aku mau kasih tahu sektor consumer goods dan consumer staples itu agak susah bertumbuhnya. Karena masyarakat gak akan membeli lebih banyak lagi barang-barang consumer goods melebihi kebutuhan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, persaingannya sangat ketat sekali ya.
Jadi Mayora, Unilever dan kawan-kawannya tuh agak-agak susah bertumbuh gitu. Sido muncul juga agak susah bertumbuhnya. Cuman kalau Sido ini menariknya dia tuh rajin bagi dividen, bahkan setahun bisa 2 kali gitu. Jadi kita melihat dari kacamata yang lain selain dari valuasi juga kita melihat dari dividennya dan potensi growth-nya. Yang jelas dalam investasi mesti ada diversifikasi. Di Invest diajarin beli yang mana dan kenapa, alasannya kita kasih tahu. Oke ya. Ramania Kartika, jadi saham consumer goods susah naik ya. Aku ada bahas 2 dari 4 consumer goods, malah 4-4-nya udah aku bahas deh. Indofood, ICBP udah aku bahas di depan. Dari 4 itu yang paling kelihatan menarik Sido ya, dan aku udah bahas Sido tuh sejak dia belum naik sampai sekarang udah naiknya lumayan signifikan. Kita move ke Sido lagi, flashback ke Sido lagi. Jadi ini Sido kalau diukur dari bottom ya, ini udah naik sekitaran 18%. Jadi M-Trade udah ada profit sekitaran 18% untuk jangka menengahnya. Anyway, aku move ke sektor yang lain. Ini HTS Trisno, dia nanya PTBA. Nah, sebelum saya bahas PTBA, saya mau ngebahas sedikit tentang makro dulu dari luar dan dari dalam negeri, dari Indonesia juga. Abis itu aku mau bahas harga batu bara. Ada yang menarik nih untuk harga batu bara. Oke, kita mau bahas dari OPEC dulu ya. OPEC production ini ada pemangkasan. Jadi negara-negara anggota OPEC tuh udah memutuskan untuk memperpanjang kebijakan pengurangan suplai minyak hingga pertengahan tahun 2024. Dan keputusan ini tuh bertujuan buat mencegah surplus global dan menjaga stabilitas minyak. Hal ini bisa membuat harga minyak itu bisa lebih menguat ya, karena ada keterbatasan atau pengurangan supply gitu. Oke, jadi kita watch untuk harga oilnya dan juga saham-saham oil sebelum kita move ke sektor batubara. Oke, ini sektor oil, ini ada Medco. Medco-nya di M-Trade gimana kabar? Kita lihat ya. Ya, udah profit taking pada 29 Februari kemarin, cuan 6-11%. Hari ini udah candle-nya kayak gini, rawan profit taking banget. Tapi kita selalu sediakan untuk yang jangka menengah juga, untuk strategi super trader jangka menengahnya. Di sini juga masih ada cuan buat Medco-nya. Medco cuan 11-16% untuk jangka menengah. Nah, Akra gimana? Akra ini sebenarnya distribusi untuk oil dan ada JP juga. Di sini Akranya juga udah kasih cuan di M-Trade sekitar 4% yang udah profit taking, sedangkan yang masih di hold sekitaran 6%-an. Akra ini sama kayak Medco, jangka pendek udah rawan profit taking gitu, tapi jangka menengahnya kita masih ngehold. Terus ada lagi Elsa, gimana kabarnya? Jadi kalau nggak mau telat join M-Trade aja ya gitu. Elsa ini breakdown volume gede, jadi beda sama Medco dan Akra. Jadi Elsa cow dulu aja. Oke, terus kita move ke update FTSE Global Sharia Index. Jadi FTSE Russell mengumumkan perubahan FTSE Global Equity Sharia Index Series secara kuartalan. Nah, yang masuk itu yang ditambahkan ada MAPI, Cuan, dan PTBA. Yang dikeluarin ada ADI dan PTPP. Yuk kita bahas PTBA dan juga saham-saham dari sektor komoditas batubara ya. Gimana kabarnya ya? Tapi sebelumnya aku mau thanks banget buat kalian yang udah rajin nyimak IG Live aku dari 2020 sampai sekarang. Nggak terasa 4 tahun ya. Jadi semasa pandemi yang panjang itu kayaknya mencuri waktu banget, time flies. Dan yang baru bergabung, semangat, jangan langsung hajar beli, belajar dulu di Invest di 23 Maret ya di sini. Oke. INKP Tekim jangka pendek udah boleh masuk, justru malah kita habis profit taking. Oke, aku mau review sektor batubara. Ada sentimen positif buat batubara. Jadi harga batubara tuh cukup menguat belakangan ini. Potensi penguatan itu dipicu karena adanya sanksi baru dari Amerika terhadap Rusia sebagai respons atas serangannya ke Ukraina. Nah, Amerika ini sok-sokan
ngasih sanksi-sanksi, tapi sebenarnya ya ini mungkin gengsinya dia aja nih. Sebenarnya waktu tahun 2022 kemarin Amerika ngasih sanksi gitu, itu yang pusing ya Amerika sendiri dan juga Eropa karena harga batu baranya jadi naik gitu loh. Thank you Randy. Yuk kita lihat harga batu bara gimana ya. Oke, Newcastle Coal Futures. Ini perhatiin nih, harga batu bara tuh kalau kita ngelihat secara ilmu charting ya, ini pattern inverse head and shoulders udah dijebolin ke atas nih. Ini udah dijebolin ke atas. Ini dia base yang kedua udah dijebolin lagi ke atas juga. Nih, udah dijebol ke atas. Aku ganti warnanya jadi warna merah. Ya. Terus di sini dia lagi rally. Rally sampai kapan nih? Sampai angka berapa? Potensial sampai 137,45. Di sini ada high. Dan dia bakalan sideways lagi dan besar kemungkinan untuk breakout lagi. Nah, sanksi baru dari Amerika ke Rusia ini mempengaruhi permintaan batu bara Rusia. Kondisi ini berpotensi untuk menguntungkan negara-negara produsen batu bara lainnya termasuk Indonesia. Permintaan batu bara bisa meningkat untuk menggantikan posisi Rusia, apalagi udah mulai masuk kemarin udah musim dingin lah ya, jadi ini udah nggak musim dingin lagi gitu. Jadi potensi harga batu bara tuh bisa naik sampai level 137,45 dalam jangka pendek, dan kalau kita lihat dalam jangka menengahnya itu bisa naik sampai 153. Disclaimer on. Sementara harga saham batu bara banyak yang belum naik ya. Jadi ini ada PTBA. Kita coba lihat PTBA-nya hari ini rebound dan kita ada remind untuk PTBA-nya. M-Trade udah ada di 12-an Februari waktu itu. Terus kemudian kita lihat di UNTR, United Tractors, ini kita udah review by 27 Februari. Ada retracement normal di sini dan dia naik lagi. Terus selain itu ada ITMG. Ini ada ITMG, perhatiin di sini ITMG-nya lagi muntup-muntup. Terus kita lihat ada Adaro, gimana Adaro? Adaro udah naik kencang. Yang paling menarik dari beberapa saham tadi ada PTBA dan juga ada UNTR. Indi gimana kabarnya Indi? Indika Energy. Indika Energy juga lagi muntup-muntup mulai beralih naik. Jadi sebenarnya sektor batubara saat ini jadi sektor yang kita bisa watch buat trading. Ditambah lagi dengan potensi akan adanya dividen yang cukup besar dari ITMG, UNTR, dan PTBA. Tapi kalau kamu beli sekarang buat nunggu bagi dividen nanti, berarti kamu nggak profit taking pas lagi sahamnya naik. Kalau kamu profit taking sebelum come debt dividen, maka ya kamu nggak dapat dividennya. Kira-kira kayak gitu nih. Mayora INKP aku udah bahas tadi ya, Kristianto, aku nggak ulang lagi ya. Makanya jangan telat. Toba gimana kabarnya? Sama Harum. Toba pun hari ini naik juga, tapi secara likuiditas dia agak-agak kurang. Aku view-nya kalau Toba naik justru malah lebih buat ngurangin posisi aja. Nah, aku mau lihat Harum gimana, Harum Energy. Harum ini kaitannya tidak hanya dengan batu bara aja, tapi juga dengan nikel. Dan kalau kita lihat tren dalam jangka pendek ini sudah cukup membaik. Kita lihat ada satu pattern inverse head and shoulders yang dijebol ke atas. Aku saranin kalian ikut workshop super trader. Aku saranin kalian ikut workshop super trader, tapi bisa lihat bentar. Previewnya dulu nanti di akhir Maret. Oke, ini Harum dia udah breakout dari pattern inverse head and shoulder. Kelihatan nggak inverse HNS-nya? Yang aku kasih garis ungu. Jadi inverse HNS tuh kayak gini. Nah, ini shoulder kiri, ini head, ini shoulder kanannya dia. Targetnya pattern inverse head and shoulders ini di angka berapa?
Oke, targetnya atau potensi resistennya tuh di 1365 sampai 1385-an di sini. Jadi Harum boleh kita watch juga. Sekalian deh kita bahas Inco dan kawan-kawan. Oke, Inco-nya di sini membentuk pattern double bottom, tidak terlalu jelas dan dia berpotensi bentuk kayak gini. Tada. Ini ya. Terus kita lihat Tins. Candlenya aneh banget, kita skip dulu Tinsnya. Terus kita mau lihat lagi Antam, skip juga. Jadi kita ngelihat batu bara dulu aja, yang potensial batu bara. Oke, aku mau bahas. Bentar, sebelum aku move ke saham atau sektor lain, aku mau kasih tahu Adaro. Adaro ini laba bersihnya 25 triliunan rupiah, sekitar 1,64 miliar US dollar di 2023. Ini turun 34,2% secara tahunan. Nggak jelek sih, karena harga jual rata-rata atau average selling price-nya kan turun ya, harga batu baranya turun 26% gitu. Tapi penjualannya dia tuh sebenarnya volumenya tuh naik naik sekitaran 7%-an. Jadi sebenarnya menurut aku ini nggak jelek. Kenapa? Karena tahun 2022 tuh naiknya harga batu bara memang gila-gilaan banget, memang anomali. Jadi kalau penjualannya dia naik tapi laba bersihnya turun karena average selling price-nya turun, that's normal. Oke. Ini dia bilang nggak suka Adaro punya Pak Erick Thohir, jangan dicampur adukan dengan politik sih. Jadi kita kalau menganalisis saham benar-benar objektif secara fundamental dan juga secara teknikal gitu loh ya. Jadi bukan aku belain nomor 2 ya, karena aku kemarin juga nggak pilih nomor 2, tapi kalau dalam hal analisis aku mesti tetap objektif gitu. Oke. GJTL dan Auto gimana nih? Auto tuh aku ada bahas fundamentalnya. Sebenarnya secara result keuangannya dia tuh bagus ya Auto. Kita coba lihat teknikalnya gimana Auto. Jangan lupakan grup Astra. Grup Astra ini aku ada bahas beberapa hari yang lalu dan aku ada review di YouTube aku juga. Dan grup Astra ini pantas banget buat di watch untuk jangka menengah. Jangka pendeknya belum. Jangka menengah panjang tuh grup Astra masih menarik, kinerjanya dia masih oke. Sekarang sideways aja, tapi sebenarnya masih oke. Oke, terus banyak yang masih penasaran dengan MBMA gimana nih breakdown, udah caw aja, nggak usah dipikirin lagi MBMA-nya. ADMR gimana kabarnya ADMR sementara ini masih uptrend, tapi jangka pendeknya kemarin ada candle segede bagong gini sekitaran pada tanggal 1 Maret dan juga tanggal 16 Februari. Aku nggak suka banget dua candle kayak gini, apalagi volumenya gede, ini tanda-tanda mau distribusi. Jadi wait and see dulu. Sahamnya Papa PP gimana nih, ada yang minta nih, Bakul Cengkaruk minta sahamnya Pak Prayogo Pangestu. Brandnya ini naik dalam jangka pendek sampai potensial 6975, hati-hati banget ya. Jadi kalian pakai ini buat caw aja kalau misalkan ada nyangkuters, karena aku feel-nya ngelihat ini tuh dia tuh markup itu sebenarnya naik untuk jualan, and that's normal. Kenapa? Karena banyak, sekali lagi aku ulang-ulang, banyak yang masih punya di bawah di sini dan cuannya masih banyak sehingga investor gede mau jualan. Kamu kalau mau dapetin mindset selengkapnya itu sebenarnya di workshop Super Trader ya. Jadi kalau workshop Super Trader mau daftar gimana nih, nanti tunggu previewnya dulu ya, DM aku aja. Ini ada infonya nih. Basic Super Trader itu tanggalnya tanggal berapa ya kalau nggak salah, coba dibuka aja tuh supertrader.id/basic. Yap. Tanggal berapa ya? Oh, 30 Maret. 30 Maret. Ya, pakai kode promo ini ya, basic 30 biar bisa gratis ya. Oke. Terus masih pada penasaran dengan saham Papa PP lainnya, aku cuma mau bahas 2 doang, Brand dan Cuan. Kenapa? Karena yang masih ada potensi markup ya 2 itu. Kenapa? Karena orang-orang yang dapat modal awal di bawah sini, investor-investor gede itu masih cuan ratusan persen, bahkan
ribuan persen. Kita lihat di sini. Nah, ini brandnya tuh orang-orang yang dapat di awal masih cuan 3 ribuan persen. Jadi mereka mau profit taking ya. Jadi kalau brand masih ada potensi menguat sampai 8175 hingga 9475, manfaatkan untuk profit taking aja. Kenapa? Karena aku nggak suka banget ngeliat di sini. Ini bantingannya ARB kayak gini. Ini sebenarnya nggak bagus banget ya. Oke. Ada yang nitip sendal di Papa. Kalian jangan fanatik dengan satu saham ya. Kalau dia lagi naik terus kalian fanatik di situ. Jadi harus detach dengan instrumen investasi, saham, kripto atau apapun. Kalau udah timingnya habis ya udah. Kalau timingnya masih uptrend, silahkan di hold atau buy nggak apa-apa. Tapi kalau timingnya habis, nggak usah mikirin kayak harus dari grup itu terus cuannya atau untungnya. Oke, aku mau bahas yang satu ini. Tolong pelajari baik-baik review aku secara teknikal. Kalian yang nggak punya ini, aku saranin tetap nonton. Karena ini akan bermanfaat jika suatu hari kalian dapat saham atau instrumen yang patternnya kayak gini. Bitcoin, kalian yang nggak trading Bitcoin, tetap nonton ya. Karena ini pelajaran yang sangat bagus sekali. Oke, Bitcoin per hari ini masih naik terus. Review dari aku adalah, kalau kalian punya, boleh hold. Tapi kalau kalian belum punya atau sudah punya dan mau nambah, saya tidak menyarankan. Kenapa? Jangan ngelihat jangka pendek doang. Aku bersihin drawingsnya. Ini jangka pendeknya memang masih naik dan aku pribadi personally aku masih ngehold. Tapi perhatikan ini ada di YouTube aku udah bahas di YouTube, jadi follow YouTube aku karena aku jarang ngebahas tentang Bitcoin di Instagram. Follower aku pada saham semua, cuman hari ini aku saranin kalian para investor trader saham, tonton, jangan di skip. Kalau di skip kalian ngelewatin edukasi yang penting banget. Ini perhatikan, aku taruh 2 garis ini di YouTube aku ada juga 69, di angka tertinggi 69.000. Sekarang ya, aku kasih garis juga di 61281. Be realistic woi. 2 garis ini tuh garis di mana si BTC USD ini gagal naik. Ini area resisten, sekarang tuh udah area resisten. Dan ini chartnya, ini hijau terus. Di mana chart yang normal itu ada hijau, ada merah. Nah, Bitcoin emang kayak gitu, kayak saham komoditas. Kalau lagi mau naik, ngegas naik terus. Kalau lagi ada bantingannya kejam juga. Sekarang yang posisi untung atau yang posisi nyangkut dan duitnya udah balik, udah diem-diem dulu aja. Bukan berarti aku sentimen lu nggak boleh beli Bitcoin. Kalian nggak boleh beli Bitcoin. Sorry ya pakai lu gue jadi kebawa nih. Ya kak, bukan berarti kalian nggak boleh beli Bitcoin. Kalian boleh beli, tapi nggak lagi posisi kayak gini. Jadi posisinya kapan dong? Aku kasih garis ini ya. Aku kasih garis ini nih. Aku pakai last high-nya di sini, yang di belakang di sini, ya. Jadi posisinya kapan dong? Kalian boleh entry buy banyakan. Kalau secara monthly itu amannya sebenarnya sekitaran level 50.000. Retracement di situ 40.000, oke juga. Tapi kalau dia ngegas terus naik sampai lebih dari 69.000 dan nggak mau turun, gimana? Pertanyaanku, kalau dia ngegas terus dan kamu nggak beli, kamu rugi apa? Coba jawab di sini. Kalau kamu nggak beli Bitcoin saat ini dan dia ngegas terus di atas resisten 69.000, kamu rugi apa? Kalau kamu mau jawab jujur, kamu nggak rugi apa-apa. Nggak rugi apa-apa. Dan kamu juga nggak untung dari situ. Tapi pertanyaan saya, ini lebih besar resikonya atau rewardnya sih? Kalau kalian bisa ngebaca teknikal dan kalian mau jujur dengan diri sendiri, ini 2 resisten di sini, ini udah rawan banget. Rawan apa? Rawan retracement. Retracement normalnya sampai ke angka berapa? Normalnya sekitaran level 57, 56, 55 tuh masih bisa retrace di sini. Jadi ngapain? Lebih besar resikonya kalau kalian beli di sini. Sekarang aku move ke daily chart ya. Kalau tadi aku pakai monthly chart, kenapa? Karena monthly itu resisten yang kuat banget gitu loh. Jadi kalau monthly resisten kuat, itu ibarat pasang surut air laut.
Sekarang kita lihat ombaknya gimana. Oh, ombaknya masih naik, tapi dia udah mulai surut loh. Ini tides-nya, ini pasang surut air lautnya, ini pasangnya udah mencapai dekat level puncak. Be very careful di sini. Terus kita lihat intraday-nya bagaimana. Per 1 jaman. Oh, 1 jaman masih naik. Ya jelas aja orang daily-nya masih naik. Tapi ingat di sini ada satu kekuatan monthly yang ngehadang di sini. Kalau sampai dia breakout dari 69.000, jangan bilang, wah Ellen bilang jangan beli. Terus jadi kehilangan kesempatan. Fokus kita dalam trading dan investasi adalah menjaga uang kita dulu. Bukan jor-joran cuan. Yang udah pernah ngerasain kena banting Bitcoin, pernah ngerasain kena krisis, kena crash, kalian pasti tahu rasanya itu dan kalian bisa menghargai uang kalian dari resiko. Oke. Masih dikuasai FOMO itu sangat wajar sekali. Kalau kalian mau ngetes sekarang di posisi tinggi, saya kasih tahu ya, nyangkut itu nggak apa-apa, boleh, asalkan nyangkutnya duitnya kecil. Kalau sampai uangmu turun 50%, sakit hati nggak? Aku pernah ngalamin uangku turun sampai seperempatnya, sepertiga atau seperempatnya ya di Bitcoin. Sakit hati nggak? Nggak sakit hati, gemes aja dikit. Kenapa? Because I know what to expect. Siap ruginya tuh berapa banyak duitnya yang ditaruh di situ. Ya meskipun naik turun, udah cuan lagi, ya. Jadi nothing tulus. Karena saya yang utama investasinya atau tradingnya ada di saham. Nah di Bitcoin ini saya mesti tetap ada. Kenapa? I have to educate gitu loh. Ini ada yang bilang Urashikoto di MMX-nya hilang 90%. That's why di saham, di Bitcoin semuanya tuh tetap bisa untung, tetap bisa rugi. Nih, aku kasih lihat comparison satu lagi. Ini penting banget. Aku mau compare. Aduh, gimana cara kasih lihatnya ya? Masalahnya ini HP-nya vertikal. Let me think. Oke, bisa begini atas bawah. Oke, aku mau kasih lihat ini nih. Yang satu Bitcoin, yang satu BMRI. Aku nggak mau pakai IHSG karena IHSG tuh campuran, ada dulu efek Bian, ada efek brand. Bitcoin, BTC, USD, BTC, IDR sama lah ya, mirip-mirip ya. Oke, let's do the monthly chart. Let's see the monthly chart. Let's see the monthly chart here. Oh, dua-duanya Bitcoin. Coba aku ganti BMRI. Nah, oke. 1 month, oke. Oke, mari kita perhatikan baik-baik. Ini grafik bulanan. Ada yang bilang, udah trading kripto aja lah, saham gak cuan. Kalian gak lihat ini. Aku bukan mau ngebelain sahamnya, dua-dua bikin cuan. It's all about timing, it's all about timing. Perhatikan, di sini Bitcoin naik tinggi, Bank Mandiri gak kemana-mana. Di sini Bitcoin turun dalam, Bank Mandiri turun dikit. Ini karena The Fed udah mulai pangkas suku bunga, udah mulai naikin suku bunga, ya. Jadi likuiditas berkurang. Di sini Bitcoin bantingan berapa persen? Mau tahu? Mau tahu? Kalian ada nggak? Tulis di chat room, di komen. Ada nggak yang ngalamin bantingan Bitcoin rugi gede dari Bitcoin? Tulis di chat room. Nih, aku ukur dari atas sampai bottom. Ini dari bulan November 2021 puncaknya sampai setahun November 2022 jatuhnya 76%. Kita ukur dari periode yang sama, November 2021 sampai November 2022. Bank Mandiri naik 50%. Sampai sekarang BMRI udah naik sekitaran 115% dari periode yang sama. Kalau dihitung dari bottom April 2020 udah naik 244%. Yes, emang kalau kalian nanya pergerakannya cepat mana? Cepat Bitcoin. Karena dalam beberapa bulan aja dia bantingannya udah kayak gini dan tarikannya kayak gini. Tapi bukan berarti kayak, wah ini yang paling bagus gitu loh. Bitcoin atau kripto yang paling bagus. Saham juga timingnya beda. Kalau pas dia lagi naik-naik nih, aku sekarang bandingin lagi ya sama saham Papa PP. Ini yang investasi nih, yang Bank Mandiri. Sekarang kita lihat ada brand
Ini yang trading punya nih. Tapi ini bukan recommendation ya. Aku nggak ngerekom ya. Sekarang udah waktunya jualan sebenarnya. Agak-agak bahaya juga nih aku buka ini nih. Brand itu sempat naik 753%. Lebih cepat dari Bitcoin. Jadi it's all about timing. Kenapa bandinginnya sama blue chip? Aku bandinginnya sama second liner lebih parah lagi. Second liner brand kebetulan blue chip juga. Tapi kalau aku buka BRPT dan lain-lain, second liner tuh ada yang naiknya jauh lebih kenceng gitu loh ya. Jadi Wendy bilang benar-benar yang paling bagus ya kalau pas lagi cuan, bukan lagi cuan. It's all about timing. Yang paling bagus adalah kamu bisa ngelihat dia kapan belok naik dan kapan belok turun. Dan salah satu ciri-cirinya kapan mau belok turun dalam jangka waktu pendek ya. Ya simple aja, dilihat dari resistennya di sini. Bisa jadi breakout dari 69 kok. Tapi kemungkinan besar dia akan retrace dulu. Normalnya begitu. Disclosure, Ellen punya Bitcoin atau enggak? Ada dikit punya. Dan sekarang masih nge-hold. I'm distracted. Ada yang komen rambut berdiri. Ini rambut cuan. Itu aja sih teman-teman semuanya. Dan sebentar lagi udah mulai laporan pajak, laporin apa yang kamu punya, karena rugi kalau kamu nggak lapor. Laporin apa yang kamu punya supaya bisa jadi aset ya. Thank you semuanya. Jangan lupa daftar juga Basic Super Trader di sini biar kamu tahu kalau mau trading Bitcoin gimana, trading saham, trading crypto gimana. Tahu di sini ya. Daftar di sini ya. Tech baru akan rally kalau The Fed motong suku bunga kali ya. Tech baru akan rally kalau bandarnya mau beli saham tech. Dah, good night.